Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bekerja di Pratama Vision adalah puncak impian bagi setiap konsultan muda di kota ini. Gedung perkantoran kami menjulang tinggi, dibalut kaca gelap yang memantulkan kemewahan. Di sini, kesuksesan bukan sekedar target, melainkan udara yang kami hirup. Aku, Aris, baru saja mendapatkan promosi yang sudah lama kunantikan. Namun, promosi itu datang dengan satu paket kecil yang tidak pernah kubayangkan. Sebuah meja baru di sudut paling sunyi di lantai 12. "Ini tempat baru, Muris. Selamat ya," ujar Pak Baskoro, manajer operasional yang selalu tersenyum, namun matanya tak pernah benar-benar ikut tertawa. Aku memandangi kubikel 12B. Posisinya sangat strategis, tepat di depan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota. Karpet abu-abunya masih terasa baru dan empuk di bawah sepatuku. Namun saat pertama kali aku duduk di kursi ergonomis baruku, ada sesuatu yang menyapa kulitku. Bukan rasa bangga, melainkan rasa dingin. Dingin itu tidak berasal dari embusan AC yang terpasang di langit-langit. Hawa membeku itu seolah merayap dari bawah lantai, menembus sol sepatuku dan menjalar hingga ke tulang kering. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin ini hanya masalah sirkulasi udara di gedung tua yang dipoles modern ini. "Terima kasih, Pak. Ngomong-ngomong, kemana perginya Mas Hanif? Bukannya sebelumnya ini meja dia?" tanyaku sambil menata laptop. Senyum Pak Baskoro sedikit goyah. Ia merapikan dasinya yang sudah sangat rapi. "Hanif, dia memutuskan untuk resign mendadak minggu lalu. Katanya ingin mengejar impian di luar negeri. Begitulah anak muda sekarang, tidak sabaran." Aku mengangguk paham, meski ada rasa ganjil di benakku. Hanif adalah sahabat dekatku. Dia sangat mencintai pekerjaannya. Terakhir kali kami makan siang bersama, dia bercerita tentang rencana cicilan rumahnya, bukan tentang pindah ke luar negeri. Terlebih lagi, dia tidak berpamitan padaku. Pesan singkat pun tidak ada. Hari pertamaku di lantai 12 berjalan sangat produktif, namun sangat sunyi. Rekan-rekan di sekitar kubikelku adalah tipe pekerja keras yang hampir tidak pernah menoleh dari layar monitor mereka. Mereka seolah-olah bernapas mengikuti irama ketikan keyboard. Pukul 9 malam, kantor mulai sepi. Aku memutuskan untuk pulang. Saat aku membungkuk untuk mengambil kabel pengisi daya yang terjatuh ke bawah meja, jemariku menyentuh lantai parket di bawah meja. Aku tersentak. Suhu kayu itu tidak masuk akal. Rasanya seperti menyentuh permukaan es. Di tengah keremangan cahaya lampu kantor yang meredup otomatis, aku melihat sesuatu yang aneh. Sambungan antara dua bilah kayu parket di bawah kursiku tidak rapat. Ada celah kecil di sana. Karena penasaran, aku mencoba meraba celah itu dengan ujung pulpen. Tak disangka, bilah kayu itu sedikit bergeser. Ada ruang kosong di bawah sana, sebuah kekosongan yang mengeluarkan aroma yang sulit kujelaskan. Perpaduan antara bau kertas tua yang lembab dan logam yang tertinggal di udara setelah hujan badai. Di saat itulah, aku mendengar suara itu.
Bukan suara manusia, melainkan suara gesekan pelan dari balik lubang tersebut. Srek, srek, seperti suara kertas yang diseret di atas beton. Aku terpaku di bawah meja, jantungku berdegup kencang. Di dalam kesunyian lantai 12 yang mencekam, suara gesekan itu seolah memanggil namaku. Aku tahu, aku seharusnya segera bangkit dan lari menuju lift. Namun, rasa ingin tahu yang besar seringkali menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang nyata. Rasa ingin tahu itu mendorong jemariku untuk menyelinap ke dalam celah parket yang dingin, mengabaikan naluri warasku yang berteriak agar aku segera menjauh. Di bawah sana, di balik kegelapan yang terasa pekat dan padat, ujung telunjukku menyentuh sesuatu yang keras namun tipis. Dengan napas tertahan, aku menarik benda itu keluar. Sebuah kartu identitas karyawan. Kartu itu milik Hanif. Foto wajahnya yang tersenyum di atas latar belakang biru tampak begitu kontras dengan debu yang menyelimutinya. Namun yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak adalah fakta sederhana ini. Hanif tidak mungkin pergi ke luar negeri tanpa kartu identitas ini. Ini adalah akses utama untuk keluar masuk gedung, dan menurut peraturan perusahaan, kartu ini harus diserahkan ke bagian personalia saat seseorang berhenti bekerja. Kenapa benda ini justru tergeletak di dalam celah lantai di bawah mejanya? Belum pulang, Riz. Suara berat itu memecah kesunyian, membuatku tersentak hingga kepalaku terbentur pinggiran meja. Aku buru-buru menyembunyikan kartu Hanif ke dalam saku celanaku dan bangkit berdiri dengan wajah pucat. Di sana, berdiri Pak Baskoro. Dia masih mengenakan kemeja rapi dengan dasi sutra yang berkilauan di bawah lampu lorong. Ia berdiri sangat tegak, terlalu tegak untuk seseorang yang sudah bekerja seharian. Ya Pak, ini baru mau beres-beres. Jawabku berusaha mengatur nada bicara agar tidak gemetar. Bagus, dedikasi adalah kunci kesuksesan di Pratama Vision, ujarnya sambil berjalan mendekat. Ia berhenti tepat di depan kubikelku, matanya menatap tajam ke arah lantai parket yang sedikit terbuka. Ada masalah dengan lantainya? Sepertinya posisinya tidak rata. Aku menahan napas. Oh tidak Pak, tadi hanya ada pulpen yang jatuh ke bawah meja. Pak Baskoro terdiam selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ia kemudian tersenyum, sebuah senyuman yang sangat lebar hingga guratan di wajahnya tampak seperti topeng porselin. Jangan terlalu banyak menunduk ke bawah, Aris. Di kantor ini, kita hanya melihat ke atas menuju puncak kesuksesan. Paham? Paham, Pak. Sahutku pelan. Bagus, sekarang pulanglah. Istirahat yang cukup. Besok adalah hari besar. Kamu akan mulai memegang proyek utama yang ditinggalkan Hanif. Kami sangat mengandalkanmu. Ia menepuk bahuku. Tangannya terasa sangat berat dan yang paling aneh, sangat dingin, seolah-olah ia tidak memiliki suhu tubuh sama sekali. Aku hanya bisa mengangguk dan bergegas meninggalkan lantai 12. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berkecamuk. Semuanya tampak sempurna di Pratama Vision, gaji yang tinggi, fasilitas mewah, dan karir yang cemerlang. Namun kartu identitas Hanif di saku celanaku terasa seperti beban ribuan ton. Sesampainya di rumah, aku mencoba mengirim pesan singkat ke nomor Hanif untuk kesekian kalinya. Centang 1, aku mencoba mencari akun media sosialnya. Dihapus. Seolah-olah sosok bernama Hanif tidak pernah ada di dunia ini. Keesokan paginya, aku kembali ke kantor dengan perasaan gelisah. Namun saat aku melangkah masuk ke lobi kantor, semua gelisahan itu seolah menguap oleh kemegahan suasana kantor. Musik klasik mengalun lembut, aroma kopi mahal menyirbak, dan semua rekan kerjaku menyapaku dengan ramah, seolah-olah kami semua adalah keluarga besar yang bahagia. Aku duduk di kubikel 12B, mencoba meyakinkan diriku bahwa penemuan semalam hanyalah keteledoran Hanif. Aku mulai membuka laptop dan bekerja. Segalanya berjalan baik-baik saja, sangat baik. Sampai pada jam makan siang, aku melihat sesuatu di layar monitor rekanku, seorang wanita bernama Maya yang duduk tepat di seberangku.
Maya sedang mengetik laporan dengan kecepatan yang tidak masuk akal, namun matanya kosong, dan di pergelangan tangannya, aku melihat sebuah benda yang sangat kukenali. Itu adalah jam tangan milik Hanif yang pernah ia banggakan padaku, jam tangan dengan ukiran inisial H di bagian belakangnya. Bagaimana mungkin jam tangan itu ada pada Maya, sementara Hanif dikatakan sudah berada di belahan dunia lain? Itulah saatnya aku menyadari, kemebahan di lantai 12 ini hanyalah tirai tebal yang menutupi sesuatu yang sangat kelam di balik setiap meja kerjanya. Tirai itu seolah tersingkap saat aku memberanikan diri mendekati meja Maya, berharap ada penjelasan logis atas jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Langkahku terasa berat di atas karpet yang seolah menyedot suara sepatuku. Aku berdiri tepat di samping kubikelnya, namun Maya sama sekali tidak menoleh. Jemarinya terus menari di atas keyboard dengan irama yang sangat stabil, terlalu sempurna untuk seorang manusia. Maya, panggilku pelan, berusaha menahan getaran di suaraku. Jam tangan itu, bukankah itu milik Hanif? Gerakan Maya terhenti seketika. Kesunyian yang mencekam tiba-tiba menyelimuti sudut lantai 12. Maya perlahan memutar kepalanya ke arahku. Gerakannya patah-patah, mirip sebuah manekin yang digerakkan secara paksa. Saat matanya bertemu dengan mataku, aku merasakan sensasi dingin yang lebih hebat daripada hawa di bawah mejaku. Matanya tidak memiliki binar kehidupan. Itu adalah tatapan kosong dari seseorang yang jiwanya telah lama pergi. Hanif, suara Maya terdengar datar, nyaris seperti rekaman mesin. Nama itu tidak ada dalam basis data perusahaan Aris. Kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang tidak ada di dalam sistem. Tapi Maya, kamu memakai jam tangannya. Aku ingat betul ukiran di belakangnya. Aku mendesak. Rasa takutku mulai berubah menjadi kepanikan yang nyata. Maya tidak menjawab. Ia justru kembali menghadap monitornya. Namun yang membuat bulu kuduku berdiri adalah apa yang muncul di layar monitornya saat itu. Bukan laporan keuangan, melainkan deretan namaku yang diketik berulang-ulang hingga memenuhi seluruh layar. Aris Setiadi, calon karyawan tetap abadi. Aku mundur perlahan, jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Aku harus pergi dari sini. Aku harus keluar dari gedung ini sekarang juga. Namun saat aku berbalik untuk menuju lift, aku melihat Pak Baskoro sudah berdiri di ujung lorong bersama 2 orang petugas keamanan yang memiliki tatapan sama kosongnya dengan Maya. Mau kemana, Aris? Rapat evaluasimu akan segera dimulai. Suara Pak Baskoro menggema di seluruh ruangan meski ia tidak berteriak. Aku merasa kurang sehat, Pak. Aku butuh udara segar. Kilahku sambil mencari jalan memutar. Udara di sini adalah yang terbaik, Aris. Udara kesuksesan. Ia melangkah mendekatiku dan aku menyadari bahwa bayangannya di dinding tampak jauh lebih besar dan lebih panjang daripada tubuh aslinya. Bayangan itu seolah-olah memiliki tangan-tangan hitam yang menjalar di langit-langit, mencoba menggapaiku. Aku berlari kembali ke kubikelku, satu-satunya tempat di mana aku merasa punya kendali. Aku bersembunyi di bawah meja, tempat di mana aku menemukan celah parket itu kemarin. Dengan tangan gemetar, aku menggeser bilah kayu itu lebih lebar. Aku tidak lagi peduli pada rasa dinginnya. Aku butuh jawaban, dan naluriku mengatakan bahwa jawaban itu ada di bawah sana. Saat celah itu terbuka cukup lebar bagi mataku untuk mengintip ke dalam kegelapan, aku menyalakan lampu flash ponselku. Cahaya kecil itu menembus ruang antara lantai 12 dan plafon di bawahnya. Nafas kerongkonganku tercekak. Di dalam lorong beton sempit yang seharusnya hanya berisi kabel, aku melihat puluhan, mungkin ratusan foto Polaroid yang digantung dengan benang transparan. Foto-foto itu bergoyang pelan meski tidak ada angin. Dan di foto paling depan yang masih tampak baru adalah foto Hanif.
Dia sedang duduk di depan meja kerjanya, namun wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang seolah-olah sedang menangis. Tepat di bawah foto itu, ada satu lembar foto yang masih kosong, namun perlahan mulai memunculkan bayangan wajah. Jantungku nyaris berhenti saat menyadari bayangan wajah siapa yang mulai terbentuk di sana. Itu adalah wajahku. Wajahku di atas kertas Polaroid itu perlahan-lahan menjadi lebih nyata. Setiap garis wajahku terbentuk seiring dengan detak jantungku yang semakin tak beraturan. Aku terpaku, memperhatikan bagaimana binar di mataku dalam foto itu perlahan memudar, digantikan oleh kekosongan abu-abu yang mencekam. Seolah-olah kertas kecil itu sedang menghisap kehidupan dari dalam diriku. Inci demi inci, detik demi detik. "Aris, jangan biarkan fotonya selesai." Sebuah bisikan terdengar sangat dekat, seolah-olah berasal dari dinding beton di samping telingaku. Aku tersentak dan hampir menjatuhkan ponselku ke dalam kegelapan di bawah sana. Suara itu suara Hanif, tapi suaranya terdengar jauh, seperti gema dari dalam sumur yang sangat dalam. Aku menyinari sekeliling lorong sempit di bawah lantai parket itu dengan lampu flash, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya ada ratusan foto yang terus bergoyang pelan, menimbulkan suara gesekan kertas yang kini terdengar seperti isak tangis yang tertahan. "Hanif, kamu di mana?" tanyaku dengan suara serak, hampir tidak terdengar oleh telingaku sendiri. "Aku ada di sini, Riz. Di mana-mana, namun tidak dimanapun." Gema itu menyahut lagi, lebih lirih. "Jika fotomu selesai terbentuk, mereka akan menghapusmu dari dunia atas. Jangan biarkan cahaya lampu mematangkan gambar itu." Dengan panik, aku segera meraih foto wajahku yang masih menggantung. Jemariku terasa seperti es saat bersentuhan dengan kertas itu. Aku menariknya sekuat tenaga, hingga benang transparan yang mengikatnya putus. Aku mendekap foto itu di dadaku, berusaha melindunginya dari cahaya lampu kantor yang kini mulai berkedip-kedip secara tidak wajar di atas kubikelku. Tiba-tiba, suara ketikan keyboard dari seluruh lantai 12 berhenti secara serentak. Keheningan yang menyusul jauh lebih menakutkan daripada suara apapun yang pernah kudengar. Aku bisa mendengar suara langkah kaki Pak Baskoro yang lambat dan berirama berjalan mendekati mejaku. Setiap langkahnya terdengar seperti dentuman jam besar yang menghitung sisa waktuku. "Aris," Pak Baskoro memanggil dari atas meja. Suaranya tidak lagi terdengar ramah. Ada nada otoriter yang sangat dingin di sana. "Turun ke bawah meja bukan bagian dari uraian tugasmu. Keluarlah, kita perlu menyelesaikan urusan administrasimu." Aku meringkuk semakin dalam di balik bayang-bayang di bawah meja, berusaha tidak mengeluarkan suara nafasku sedikit pun. Dari celah lantai yang masih terbuka, aku melihat ujung sepatu pantofel Pak Baskoro yang mengkilap berhenti tepat di depanku. Ia tidak berjongkok, namun aku merasa sepasang mata di balik dasi sutranya itu bisa melihat menembus kayu parket. "You know, Aris," Pak Baskoro melanjutkan. Suaranya kini terdengar tepat di atas kepalaku, seolah-olah ia sedang menempelkan wajahnya di permukaan meja. "Perusahaan ini tidak pernah membuang karyawan. Kami hanya mengabadikan mereka. Keabadian adalah bonus paling mewah yang bisa kami berikan. Mengapa kamu menolaknya?" Tiba-tiba, sebuah tangan pucat dengan jari-jari yang sangat panjang mulai merayap masuk melalui celah lantai yang kubuka. Tangan itu bergerak dengan lihai, meraba-raba kegelapan, mencari-cari keberadaanku, atau mungkin mencari foto yang kini kusembunyikan di balik kemejaku. Aku tahu, jika tangan itu berhasil menyentuhku, aku tidak akan pernah bisa pulang ke rumah lagi. Aku tidak akan pernah bisa melihat ibuku lagi, atau melihat matahari terbit. Aku akan menjadi bayangan tanpa nama di lantai 12 ini. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa hanya bersembunyi. Aku harus melawan, namun bukan dengan tenaga, melainkan dengan mencari tahu apa sebenarnya yang membuat foto-foto ini begitu berkuasa atas hidup kami. Maka,
Dengan keberanian yang tersisa di ujung jemari, aku tidak memilih untuk merangkak keluar menuju Pak Baskoro, melainkan memilih untuk terjun lebih dalam ke dalam kegelapan di bawah lantai parket itu. Aku membiarkan tubuhku meluncur masuk ke dalam celah sempit tersebut, tepat saat tangan pucat Pak Baskoro hampir mencengkeram kerah kemejaku. Aku jatuh dengan suara teredam di atas tumpukan dokumen tua yang terasa rapuh di bawah tubuhku. Suhu di sini jauh lebih dingin daripada di atas, sebuah dingin yang terasa kering dan hampa. Aku menyalakan kembali lampu flash ponselku. Ruang di bawah lantai 12 ini ternyata bukanlah sekadar lorong kabel. Ini adalah sebuah labirin arsip raksasa yang membentang tanpa ujung. Dinding-dindingnya bukan lagi beton, melainkan rak-rak besi yang penuh dengan ribuan foto Polaroid yang terus bergoyang pelan. Tujuanku sekarang bukan lagi sekadar melarikan diri. Bisikku pada diri sendiri, suaraku terdengar aneh di ruang yang luas ini. Aku harus menemukan cara untuk menghancurkan ikatan antara foto-foto ini dan dunia di atas sebelum namaku benar-benar menghilang dari ingatan siapapun. Aku mulai merangkak di antara rak-rak itu, mengikuti suara mesin yang mendengung jauh di depan. Itu bukan suara server komputer biasa, melainkan suara seperti jutaan nafas manusia yang ditarik secara bersamaan. Di setiap langkah, aku melihat wajah-wajah yang kukenal. Ada Pak Satrio, kepala gudang yang katanya pensiun setahun lalu. Ada Bu Ratna, sekretaris direksi yang dikabarkan pindah ke kota lain. Foto mereka semua menggantung di sini dengan mata yang kosong dan ekspresi yang membeku dalam ketakutan. Aris, berhenti. Langkahku terhenti. Di depanku, sebuah bayangan muncul dari balik rak. Itu bukan Pak Baskoro, melainkan sosok yang menyerupai Hanif. Namun tubuhnya tampak transparan, seolah-olah ia terbuat dari asap kelabu. Ia tidak memiliki kaki, melainkan menyatu dengan tumpukan foto yang berceceran di lantai. "Hanif, apakah itu benar kamu?" tanyaku. Air mata mulai menggenang di mataku melihat kondisi sahabatku. "Jangan melangkah lebih jauh, Riz." Suara Hanif terdengar seperti gesekan kertas. "Semakin dalam kamu masuk ke pusat arsip ini, semakin cepat identitasmu akan terserap. Lihat tanganmu." Aku segera melihat tanganku sendiri di bawah cahaya lampu ponselku. Aku berteriak tertahan. Ujung jari-jariku mulai tampak pudar, seolah-olah warnanya sedang dihisap oleh udara di ruangan ini. Aku bisa melihat rak besi di belakang tanganku menembus kulitku yang perlahan menjadi transparan. Pusatnya ada di ujung lorong ini, di ruang lensa utama, bisik Hanif dengan susah payah. Di sana ada sebuah mesin yang terus-menerus memotret kenyataan dan mengubahnya menjadi benda mati. Jika kamu bisa menghentikannya, kami semua mungkin akan bebas. Tapi resikonya adalah kamu akan ikut hancur bersamanya, karena kamu belum sepenuhnya menjadi bagian dari arsip ini. Rintangan berat kini ada di depanku. Aku harus memilih, kembali ke atas dan memohon ampun pada Pak Baskoro untuk menjadi budak abadi yang bernafas, atau terus maju ke pusat mesin itu dan mempertaruhkan keberadaanku demi membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap ini. Aku menggenggam tanganku yang mulai memudar. Pikiranku melayang kepada ibuku yang menungguku di rumah.
Jika aku gagal, ia bahkan tidak akan ingat bahwa ia pernah memiliki seorang anak laki-laki bernama Aris. Ketakutan akan dilupakan itu memberiku kekuatan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya, memaksakan kakiku yang mulai terasa ringan dan goyah untuk terus melangkah menuju pusat dengungan mesin di ujung lorong. Setiap kali aku melangkah, rasa dingin di lantai beton ini seolah berusaha membekukan niatku, dan dinding-dinding rak foto di sekelilingku mulai menyempit. Seolah-olah mereka adalah ribuan pasang mata yang tidak ingin aku mengganggu kedamaian semu mereka. Kamu tidak akan sampai ke sana, Aris. Sebuah suara tanpa raga bergema dari langit-langit rendah ruang rahasia itu. Itu bukan suara Pak Baskoro, melainkan suara kolektif yang terdengar seperti ribuan orang berbicara secara bersamaan. Identitasmu sudah hampir habis. Lihatlah, namamu di kartu pengenalmu sudah mulai terhapus. Aku meraba saku kemejaku dan mengeluarkan kartu identitas Hanif serta foto wajahku yang tadi kuambil. Benar saja, nama Aris Setiagi pada kartu itu perlahan memudar, huruf demi huruf menghilang seperti tinta yang terkena air. Aku mulai merasa pening. Ingatan tentang warna cat kamarku, aroma masakan ibuku dan suara tawa teman-temanku terasa seperti mimpi yang perlahan menjauh dari genggaman. Rintangan berikutnya muncul dalam bentuk yang paling menyakitkan, proyeksi ingatan. Di depanku, udara mulai bergetar dan membentuk pemandangan di ruang tamu rumahku. Aku melihat ibuku sedang duduk sendirian, menatap kursiku yang kosong dengan ekspresi bingung, seolah-olah ia sedang berusaha mengingat seseorang yang seharusnya ada di sana, namun ia tidak bisa menemukan namanya. "Ibu!" teriakku, namun suaraku hanya menjadi gema yang diredam oleh tumpukan foto. "Tetap jalan, Aris, itu hanya tipuan mesin." Suara Hanif kembali terdengar, kali ini lebih mendesak dan penuh penderitaan. "Mesin itu mencoba membuatmu menyerah agar kamu berhenti bergerak. Jika kamu berhenti, kamu akan membeku dan menjadi foto selamanya." Aku memejamkan mata erat-erat, menembus bayangan semu rumahku yang terasa begitu hangat namun palsu. Aku berlari, menabrak ribuan foto yang menggantung hingga mereka beterbangan seperti daun kering di musim gugur. Tanganku yang transparan kini hampir tidak bisa kurasakan, namun aku terus mengepalkannya, memegang foto wajahku seolah itu adalah satu-satunya jangkar yang menjagaku tetap ada di dunia ini. Hingga akhirnya, lorong sempit itu terbuka ke sebuah ruangan berbentuk bundar yang sangat luas. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah benda raksasa yang menyerupai kamera kuno, namun terbuat dari logam hitam dan kaca kristal yang berdenyit dengan cahaya biru pucat. Mesin itu mengeluarkan suara cekrek, cekrek setiap beberapa detik, dan setiap kali ia memotret, sebuah kilatan cahaya dingin menyambar ke atas, menembus langit-langit menuju lantai 12. Inilah lensa utama, mesin yang mengubah ambisi, waktu dan jiwa manusia menjadi angka-angka keuntungan di layar monitor kantor atas. Di sekeliling mesin itu, berdiri sosok-sosok tanpa wajah yang mengenakan seragam kantor lengkap. Mereka bergerak seperti mesin, memberikan tumpukan kertas kosong ke arah lensa untuk diisi dengan sisa-sisa kehidupan para karyawan. Aku berdiri di ambang ruangan, napas pelanku tersengal-sengal. Tubuhku kini sudah begitu transparan sehingga aku bisa melihat lantai melalui dadaku. Aku tahu tujuanku sudah di depan mata, namun mesin itu dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan tangan kosong. Aku berdiri di ambang ruangan, napas pelatku tersengal-sengal, sementara tubuhku sudah begitu transparan sehingga aku bisa melihat lantai melalui dadaku. Sosok-sosok tanpa wajah di sekeliling lensa utama itu tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka semua secara serentak memutar leher mereka ke arahku, meskipun mereka tidak memiliki mata untuk melihat. Kesunyian yang tercipta jauh lebih menyakitkan daripada suara mesin yang berdengung tadi. "Kamu terlambat, Aris." Pak Baskoro muncul dari balik mesin raksasa itu.
Ia melangkah keluar, namun penampilannya kini berbeda. Kemejanya tampak menyatu dengan bayangan hitam yang keluar dari mesin, membuat sosoknya terlihat raksasa dan mengintimidasi. Ia memegang sebuah bingkai foto kosong yang terbuat dari perak murni. Aku sudah mencoba menghancurkan lensa ini dengan melemparkan benda apapun yang kutemukan, namun semua benda itu justru menghilang saat menyentuh cahayanya. Bisikku dalam hati, menyadari bahwa kekuatan fisik tidak memiliki arti di sini. Aku mencoba melemparkan kartu identitas Hanif ke arah lensa, berharap terjadi arus pendek. Namun tepat sebelum menyentuh kaca kristal itu, kartu tersebut terhenti di udara, membeku, lalu perlahan berubah menjadi butiran debu kelabu yang dihisap masuk ke dalam mesin. Segala usahaku sia-sia. Mesin ini tidak memakan materi, ia memakan eksistensi. Tidak ada gunanya melawan hukum alam perusahaan ini, Aris. Pak Baskoro melangkah mendekat, langkahnya tidak lagi terdengar di lantai, seolah ia berjalan di atas udara. Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu hanyalah satu angka yang belum tergenapi. Tapi karena kamu memiliki kegigihan yang luar biasa, aku akan memberimu satu penawaran terakhir. Ia menunjukkan bingkai perak itu ke depan wajahku. Di dalamnya, aku melihat bayangan ibuku sedang menangis di depan meja makannya yang kosong. Namun, pemandangan itu berubah. Tiba-tiba aku melihat diriku sendiri kembali ke atas, duduk di meja kerjaku, mengenakan jam tangan mewah, dan dijemput oleh ibuku dengan senyum bahagia. Pilihannya sederhana. Suara Pak Baskoro merayap masuk ke dalam pikiranku seperti racun yang manis. Masuklah ke dalam bingkai ini sebagai direktur utama yang baru. Kamu akan memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan yang paling penting, ingatan ibumu tentangmu akan kembali, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Ibumu akan bangga padamu selamanya. Aku tertegun. Lalu apa bayarannya? Pak Baskoro menyenyum tipis. Sangat murah. Kamu hanya perlu meletakkan foto wajahmu yang ada di tanganmu itu ke dalam mesin lensa utama, dan sebagai gantinya, kamu harus memilih satu orang rekan kerjamu di lantai 12 untuk menggantikan posisimu di dalam arsip ini. Berikan kami satu nama, dan kamu bebas. Lantai di bawah kakiku terasa goyah, tubuhku yang transparan mulai terasa sakit, sebuah rasa sakit karena kekosongan yang merambat. Jika aku menolak, aku akan lenyap saat ini juga dan ibuku tidak akan pernah mengingatku lagi. Jika aku setuju, aku bisa menyelamatkan diriku dan membahagiakan ibuku, namun aku harus mengorbankan jiwa lain untuk menderita di dalam kegelapan ini selamanya. Inilah pilihan paling sulit yang pernah kuhadapi, menjadi predator agar bisa bertahan hidup atau menjadi korban demi menjaga nurani yang hampir sirna. Inilah pilihan paling sulit yang pernah kuhadapi, menjadi predator agar bisa bertahan hidup atau menjadi korban demi menjaga nurani yang hampir sirna. Pak Baskoro menyodorkan sebuah pena perak yang ujungnya bercahaya redup, memintaku menuliskan satu nama di atas selembar kertas kontrak yang muncul dari udara kosong. Tanganku yang transparan gemetar hebat. Di satu sisi aku merindukan pelukan ibuku, namun di sisi lain wajah rekan-rekan kerjaku yang ceria melintas di benakku. Mereka yang tidak tahu apa-apa tentang kegelapan di bawah kaki mereka. Ayo Aris, tuliskan satu nama saja. Maya, atau mungkin staf magang yang baru masuk kemarin. Bisik Pak Baskoro, suaranya kini terdengar seperti ribuan desisan kular. Jangan biarkan dirimu menjadi debu hanya karena rasa kasihan yang tak berguna. Dunia ini hanya milik mereka yang berani melangkah di atas pundak orang lain. Aku menatap foto wajahku yang masih kugenggam. Gambar di sana sudah hampir sepenuhnya hilang, hanya menyisakan bayangan samar sepasang mata. Aku kemudian menatap ke arah mesin lensa utama yang terus berdenyut, menghisap mimpi-mimpi manusia untuk dijadikan angka keuntungan. Jika aku menuliskan satu nama, aku akan selamat, namun aku akan menjadi bagian dari sistem yang mengerikan ini selamanya. Aku akan menjadi seperti Pak Baskoro, sosok yang terlihat hidup namun sebenarnya sudah mati di dalam. Aku tidak bisa melakukannya. Suaraku keluar dengan sangat lirih, hampir menghilang terbawa angin dingin. Apa?
Pak Baskoro mendekatkan telinganya seolah mengejekku. "Aku tidak akan memberikan nama siapapun," teriakku dengan sisa tenaga yang kumiliki. Aku lemparkan pena perak itu ke lantai beton. Kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain bukan kesuksesan yang ingin kuberikan pada ibuku. Wajah Pak Baskoro berubah seketika. Senyum porselennya retak mengungkap kegelapan yang lebih dalam di baliknya. "Maka kamu telah memilih kehancuranmu sendiri, Aris Setiadi. Kamu akan menjadi fragmen ingatan yang tak bertuan, tersesat di antara rak-rak ini tanpa ada yang bisa mendengarmu lagi." Ia menggerakkan tangannya dan tiba-tiba cahaya biru dari lensa utama menyambar ke arahku dengan kekuatan yang luar biasa. Aku terpental, menghantam rak besi yang penuh dengan foto-foto Polaroid. Rasa sakit yang bukan berasal dari luka fisik, namun rasa sakit karena keberadaanku yang dipaksa lepas dari kenyataan menghujami seluruh jiwaku. Dalam keputusasaan itu, aku melihat ribuan foto di sekelilingku mulai bergetar. Mereka seolah-olah bereaksi terhadap penolakanku. Suara-suara mereka yang tadinya hanya gesekan kertas, kini mulai terdengar seperti paduan suara yang menuntut keadilan. Aku menyadari satu hal, mereka semua terjebak karena mereka sendirian. Namun jika digabungkan, mereka adalah kekuatan yang besar. Hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Aku harus menggunakan sisa-sisa eksistensiku bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menjadi jembatan bagi jiwa-jiwa ini untuk kembali. Aku harus menempelkan foto wajahku yang memudar itu bukan ke dalam mesin untuk ditumbalkan, melainkan ke pusat lensa kristal itu untuk memecah fokus cahayanya dari dalam. Riko, Hanif, Bu Ratna, aku bisa merasakan kehadiran mereka di sekitarku, memberiku sedikit kehangatan di tengah badai cahaya biru yang siap melenyapkanku. Aku tidak lagi merasa takut pada tubuhku yang kian transparan. Karena pada saat ini, aku menyadari bahwa aku tidak berjuang sendirian. Dengan sisa tenaga yang menyerupai embusan angin terakhir, aku bangkit dan berlari menerjang arus cahaya biru yang keluar dari lensa utama. "Berhenti, Aris. Kamu akan terhapus selamanya," teriak Pak Baskoro dengan suara yang kini pecah menjadi raungan mesin yang mengerikan. Aku tidak peduli. Aku melompat ke arah jantung mesin itu, menempelkan foto wajahku yang sudah hampir bening tepat di permukaan lensa kristal yang berdenyut. Saat kulit tanganku yang hampir tak kasat mata bersentuhan dengan kaca dingin itu, sebuah kejutan listrik statis yang luar biasa menghujam seluruh kesadaranku. Cahaya biru itu seketika menjadi liar, terdistorsi oleh satu-satunya hal yang tidak bisa ia cerna. Sebuah pengorbanan yang tulus tanpa syarat. "Ini untuk kalian semua," teriakku di dalam hati. Lensa utama mulai mengeluarkan suara retakan yang memekakkan telinga. Foto wajahku tidak terserap, melainkan menjadi penghalang yang membiaskan cahaya ke segala arah. Ribuan foto Polaroid yang menggantung di rak-rak besi itu mulai terlepas satu persatu, berterbangan seperti badai salju di dalam ruangan. Setiap foto yang terkena bias cahaya dari lensa yang retak itu perlahan-lahan mulai memancarkan warna aslinya kembali. Wajah-wajah yang tadinya kosong dan pucat di dalam foto itu mulai menunjukkan ekspresi kehidupan. Aku melihat foto Hanif mulai bersinar terang, diikuti oleh foto-foto yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bukan lagi sekedar kertas, mereka adalah kepingan jiwa yang menuntut jalan pulang. "Tidak, perusahaan ini adalah segalanya. Kamu telah menghancurkan masa depan." Pak Baskoro mencoba meraihku, namun tubuhnya sendiri mulai retak. Bayangan hitam yang menyokongnya tersedot masuk ke dalam celah-celah lensa yang pecah. Ledakan tanpa suara terjadi. Sebuah gelombang energi putih yang murni menyapu seluruh ruangan bawah lantai 12. Aku merasa diriku ditarik ke dalam pusaran cahaya yang sangat menyilaukan, membuatku kehilangan arah dan kesadaran. Di dalam kekosongan itu,
aku merasa beban berat di pundakku perlahan menghilang. Namun bersamaan dengan itu, aku merasa diriku semakin ringan, terbang melayang menjauh dari lantai 12 yang terkutuk itu. Segalanya menjadi sunyi, benar-benar sunyi. Sampai akhirnya aku merasakan kehangatan matahari pagi menyentuh kelopak mataku yang terasa sangat berat. Aku terbangun di sebuah tempat yang sangat familiar, namun terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Aku berada di kamarku sendiri, di rumah ibuku. Aroma nasi goreng dan kopi menyerbak dari arah dapur. Suara yang paling merdu yang pernah ku dengar selama ini. Aku segera bangkit dari tempat tidur dan berlari ke arah cermin. Aku terpaku. Sosok di dalam cermin itu adalah aku, Aris Setiadi, dengan warna kulit yang sehat dan mata yang bersinar kembali. Aku tidak lagi transparan. Aku buru-buru meraba meja samping tempat tidurku mencari kartu identitas Pratama Vision. Benda itu tidak ada. Aku mencari ponselku dan mencari nama perusahaan itu di internet. Hasil tidak ditemukan. Aku mencoba mengingat alamat kantor di lantai 12 itu, namun ingatanku tentang gedung megah itu terasa kabur, seolah-olah sebuah penghapus raksasa telah menghilangkan keberadaan tempat itu dari dunia nyata. Aris, sudah bangun nak? Ayo sarapan dulu, nanti telat ke kantor barumu. Suara ibu memanggil dari dapur. Aku melangkah ke dapur dengan jantung yang masih berdebar. Kantor baru, Bu? Iya, kan hari ini hari pertama kamu mulai bekerja di firma arsitektur yang kamu idamkan itu, ujar ibu sambil tersenyum tulus. Senyum yang benar-benar nyata, bukan topeng porselin. Aku duduk di meja makan, merasa lega namun juga bingung. Apakah semua itu hanya mimpi? Namun saat aku meraba saku celana pendek yang kupakai tidur, aku menemukan sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Sebuah foto Polaroid kecil yang sudah kusam. Di dalam foto itu, tampak aku dan Hanif sedang tertawa di sebuah taman, dan di belakangnya tertulis sebuah pesan dengan tinta yang hampir pudar. Terima kasih sudah menjemput kami pulang. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Aris, terima kasih. Kami semua sudah sampai di rumah masing-masing. Jangan pernah melihat ke bawah lagi. Aku menatap ke arah luar jendela, ke arah langit kota yang cerah. Di kejauhan, di antara gedung-gedung tinggi, aku tidak lagi melihat gedung berkaca gelap milik Pratama Vision. Gedung itu telah hilang, seolah-olah ia memang hanya sebuah parasit yang hidup dari ingatan dan telah hancur saat jiwa-jiwa di dalamnya memilih untuk berontak. Aku tersenyum, menyuap nasi goreng ibu dengan penuh rasa syukur. Aku kehilangan posisi manajer, aku kehilangan gaji besar, dan aku kehilangan kemewahan palsu itu. Namun pagi ini, aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah nama, sebuah ingatan, dan sebuah nurani yang tetap utuh di tengah dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi tanpa wajah. Petualanganku di lantai 12 telah berakhir, namun hidupku yang sebenarnya baru saja mulai. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat. Itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.